Halo para hadirin, selamat pagi. Saya akan menyampaikan kunci kemajuan pendidikan nasional. Jadi kenapa kok saya jadikan tema gitu ya? Karena saya mengamati kenapa ya sudah merdeka 81 tahun, kok pendidikan kita itu kemajuannya tidak lancar gitu. Kadang maju, kemudian ganti menteri mundur lagi, nanti ganti menteri lagi, tidak ada keberlangsungan mengenai cara-cara mengurus pendidikan nasional itu. Maka saya jadikan tema yang intinya saya tulis di sini, kunci kemajuan pendidikan nasional. Tentu kunci-kuncinya apa saja kalau saya bicara kunci itu ya, kunci kemajuan pendidikan nasional. Kunci-kuncinya berapa? Saya coba untuk melakukan analisis ya. Nah, tentu saja tidak hanya ini, tapi saya identifikasi ada 6 butir kunci kalau pendidikan nasional ingin maju. Yang pertama, perlu dilakukan penataan ulang atau transformasi, baik sistem atau struktur, baik SDM maupun figurnya atau istilahnya figur, dan juga budaya atau kultur. Artinya apa? Perlu dilakukan penataan ulang secara konkuren, secara bersamaan tentang struktur, figur, dan kulturnya. Ya, didasarkan atas apa? Harus didasarkan hasil analisis, hasil evaluasi, dan hasil riset yang dilakukan secara sistematik, terstruktur, dan juga masif. Jangan sampai kita itu menata ulang pendidikan dasarnya hanya hemat saya, hemat saya. Nah, semua orang punya hemat. Dasarnya harus apa? Dasarnya harus kenyataan, dasarnya adalah realita, dasarnya adalah fakta, dasarnya adalah data. Nah, data semacam inilah yang kita pakai sebagai permulaan untuk melakukan penataan ulang pendidikan nasional. Tidak boleh berdasarkan kekuasaan, tapi berdasarkan pada hasil-hasil analisis, hasil evaluasi, apalagi hasil penelitian. Nah, ini harus digunakan sebagai cara berpikir untuk membangun, memajukan pendidikan. Jangan memajukan pendidikan menurut menteri, menurut saya. Banyak menterinya saya. Nah, kalau menurut saya kan banyak saya di Indonesia itu. Siap orang punya hemat. Hemat saya, hemat saya, hemat saya. Semua orang punya hemat. Nah, itu tidak pantas untuk diteruskan. Yang pantas diteruskan adalah bagaimana cara memajukan pendidikan di Indonesia berdasarkan atas hasil analisis, hasil evaluasi, dan apalagi berdasarkan hasil penelitian. Tentu saja penelitian tentang sistem pendidikan, tentang juga figur atau SDM pendidikan dengan budaya pendidikan. Karena di Indonesia itu menurut saya agak aneh gitu ya, karena kementerian saja diurus oleh berbagai pihak. Yang besar itu adalah oleh Kementerian Pendidikan, sifatnya desentralistik, dan sebagian juga pendidikan yang diurus oleh Kementerian Agama sifatnya sentralistik. Lah, coba satu negara kok ada dua sistem itu, yang satu desentralistik, yang satu sentralistik. Kita sudah membuat masalah sendiri dalam sistem itu. Belum lagi nanti yang lain-lain sudah sangat menjamur sekarang, tiap-tiap sektoral membuat pendidikan karena dengan alasan kespesifikan. Pertanian ada juga politeknik pertanian, keuangan ada politeknik keuangan, kemudian juga yang lain-lain gitu. Nah, sebenarnya apakah itu salah? Total tidak. Sepanjang ada kepentingan-kepentingan spesifik, katakanlah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, itu boleh tiap kementerian mendirikan sendiri, sebut saja akademi militer. Aku juga sering diundang ke sana, juga akademi angkatan laut, akademi angkatan udara, juga akademi kepolisian. Itu ada rahasia-rahasia negara yang tentu tidak boleh secara bebas disebarluaskan. Nah, itu boleh. Ya, tetapi kalau banyak akuntansi oleh Kementerian Keuangan, apa Gajah Mada nggak bisa? Apa ITB, UI nggak bisa? Apa Erlangga nggak bisa? Oh bisa, karena ilmu itu sifatnya umum. Tapi kalau ilmu-ilmu yang ada rahasia, saya masih sepakat
bahwa itu ya harus diurus pada kementerian tertentu karena di situ ada rahasia negara yang tidak boleh dibocorkan. Oke, itu yang pertama. Kunci yang kedua, menerapkan strategi jangka panjang, pembangunan jangka panjang nasional yang dilakukan secara konsisten dan memadai. Nah, dulu zaman Orde Baru ada GBHN, sekarang tidak ada GBHN. Pak, sekarang ada peta jalan. Iya. Nadiem Makarim sudah membuat peta jalan sampai 2035. Apakah menteri pengganti Nadiem Makarim menggunakan? Nggak mau. Karena itu hanya sebatas peraturan menteri. Menteri-menteri itu akan patuh apabila setidaknya itu peraturan pemerintah. Jadi kalau ingin punya peta jalan, aturlah dengan peraturan pemerintah minimal. Nah, apalagi lalu dimasukkan undang-undang. Nah, sekarang kan sedang melakukan revisi RUU tentang sistem pendidikan nasional. Ini tepat waktunya untuk menata ulang tentang sistem pendidikan nasional, tentang SDM-nya, tentang budayanya. Saat inilah yang paling tepat. Saya kapan-kapan akan membahas, memberi masukan kepada Kementerian Pendidikan tentang RUU sistem pendidikan nasional. Ya, bukan sekarang. Ya. Nah, maka sekarang ini absen, tidak ada GBHN, garis-garis besar haluan negara, nggak ada. Yang ada hanyalah roadmap. Sebenarnya roadmap itu sama dengan GBHN, cuma sistemnya tidak mendukung. Kalau GBHN dulu karena dibuat oleh MPR, ya siapapun presidennya, menterinya harus mengikuti GBHN. Kalau tidak mengikuti ya dipecat. Nah, sekarang tidak ada. Adanya adalah peta jalan yang dibuat oleh masing-masing kementerian. Pak, kan itu mengakar induknya dari presiden. Kan sebut saja sekarang ada Astacita, ya 8 Cita. Loh, tapi kan presiden hanya berlaku 5 tahun. Setelah nanti ganti presiden baru, belum tentu Astacita yang dibuat oleh Pak Prabowo itu diteruskan. Belum tentu. Nggak ada jaminan. Dan aku sudah tahu bahwa siap kali ganti presiden, ya ganti. Gitu aja. Ya karena tidak kuat landasan hukumnya. Oleh karena itu minimal Indonesia harus punya GBHN, garis-garis besar haluan negara di bidang pendidikan yang saya tekuni. Harus punya, Singapura punya, Cina punya, Rusia punya. Dan itu dilaksanakan secara konsisten. Ya, dan itu harus dimuat paling tidak pada peraturan pemerintah. Paling tidak. Kalau peraturan menteri nggak bisa, ganti menteri ya ganti. Paling tidak peraturan pemerintah, apalagi nanti dimasukkan dalam sistem pendidikan nasional yang sekarang dalam posisi sedang direvisi. Nah, itu apa yang saya sampaikan yang kedua ini. Jadi ini kunci kemajuan pendidikan nasional yang kedua sudah saya sampaikan ini. Kunci kemajuan pendidikan yang ketiga adalah membangun kepercayaan, trust, kepercayaan publik melalui hukum yang bisa menjamin kepastian, bisa menjamin keadilan, dan juga bisa menjamin kemanfaatan. Sekarang apa enggak ada hukum? Wadah. Siapa yang tidak ngerti banyak hukum, tapi kan tidak ditegakkan. Selain juga kadang-kadang hukumnya sendiri mungkin ada kurang A, B, C, D, dan seterusnya. Justru yang lebih penting adalah penegakan hukum. Itu yang bermasalah. Apa tidak ada lembaga hukum? Kan Anda tahu semua, ada polisi, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman. Ada bahkan nanti yang di luar itu ada advokat, yang semuanya kan kategorinya adalah penegakan hukum. Oleh karena itu di Indonesia itu yang bermasalah saat ini adalah pada penegakan hukum. Kalau saya bisa baca sepintas saja, hukum-hukum kita sudah cukup lengkap dan tidak jelek, bagus. Tapi ketika tidak ditegakkan, yang menjadi masalah karena penegakan hukum itu justru yang lebih penting karena itu sudah dalam bentuk konkretisasi tindakan perilaku yang nyata. Itu apa yang saya lihat gitu, sehingga publik itu tidak terlalu percaya kepada hukum sekarang ini, nggak terlalu percaya. Karena paling gitu dulu urusan pantai yang dibeli oleh pihak-pihak tertentu yang nggak selesai.
Dulu teriak-teriak bahkan Angkatan Laut sudah mengerahkan ke laut untuk membongkar, tapi kan tidak selesai. Sekarang kan penyelesaian nggak jelas. Ya mungkin yang jelas adalah ketidakjelasan, mungkin ya itu. Ini adalah yang ketiga. Kemudian kunci kemajuan untuk membangun pendidikan di Indonesia ya yang keempat, selalu nyambung setiap pergantian pejabat tinggi. Misal menteri eselon 1 banyak direktur jenderal, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, kepala-kepala badan, juga eselon 2 banyak direktur-direktur, kepala-kepala biro, kepala-kepala wilayah kalau itu di inspektur jenderal. Nah itu saya cermati tidak nyambung antara menteri satu dengan menteri berikutnya. Ya konkret sekali lah. Zaman Nadiem Makarim Pak Nuh dulu, wah gencar sekali digerakkan tentang Kurtilas, kurikulum 2013. Pak Nuh udah menggunakan data triliunan mungkin, karena harus menatar guru, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas, buku-buku dicetak dan sebagainya. Ganti menteri di Anies Baswedan nggak dipakai. Berapa triliun itu? Jadi buku-buku saya survei ke sekolah, Pak, ini buku-buku kurikulum 2013 kok ditumpuk saja nggak dipakai. Kan Pak Menteri sekarang nggak boleh, Pak, tidak boleh melaksanakan gitu. Pak Anies Baswedan. Nah coba itu pergantian menteri itu tidak efisien sekali. Pergantian menteri inefisiensinya tinggi sekali karena biaya-biaya yang dikeluarkan zaman Pak Nuh untuk penataran guru, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas, lalu juga pendukung-pendukungnya Bapeda, lalu juga Dewan Pendidikan, lalu buku-buku dicetak kurikulum 2013 sekarang bertumpuk-tumpuk di sekolah. Aku melakukan penelitian, meskipun penelitian saya tidak komprehensif, hanya 4 sekolah waktu itu. Tetapi sama 4 sekolah itu kok buku-buku kurikulum 2013 kok ditumpuk gak dipakai, Pak. Ya alasannya Pak Menteri memberhentikan, yaitu zaman di Anies Baswedan. Coba, jadi pergantian menteri itu biayanya tinggi sekali dan itu diskontinuitas. Pada pendidikan yang bagus itu harus selalu nyambung. Masa lalu apa yang perlu diteruskan, artinya kalau diteruskan itu ya ada baiknya, yang kurang baik diperbaiki. Kalau memang tidak baik ya dihentikan, tapi dengan alasan yang ilmiah gitu loh. Jangan hemat saya karena pejabat, nggak bisa. Nah ini kunci yang keempat. Jadi selalu nyambung setiap pergantian pejabat tinggi. Jadi sudah saya katakan tadi menteri, eselon 1, eselon 2, itu belum lagi nanti dirunyamkan oleh daerah. Daerah itu terus terang saja aku sudah dulu menjadi konsultan otonomi pendidikan di daerah puluhan tahun saya. Itu sudah sak senangnya bupati, wali kota, sak senangnya gubernur. Bukan persoalan teknokrasi, keahlian, enggak bukan dasarnya keahlian, tapi dipolitisasi. Jadi ini kepala dinas dulu yang mendukung gubernur lama, sekarang kok kayaknya tidak mendukung saya, ganti gitu aja. Demikian juga di tingkat kabupaten, kepala dinas kabupaten, kota, kalau dulu cenderung pada yang bupati lama ya diganti gitu aja. Ya. Nah lain lagi dengan Kementerian Agama, karena kalau Kementerian Pendidikan itu sudah desentralisasi khususnya untuk SD, SMP, SMA, SMK, sekolah luar biasa. Tapi di Kementerian Pendidikan sendiri ada pendidikan tinggi yang itu masih langsung dikendalikan oleh kementerian. Jadi dari kementerian langsung ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Ya, nah sekarang sudah dibentuk perwakilan di masing-masing provinsi ya. Kalau zaman dulu hanya menangani swasta saja, sekarang lembaga pendidikan tinggi itu menangani juga selain swasta tapi juga negeri. Tapi yang nggak jalan di negeri karena lembaganya itu tidak memberi apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, ya perguruan tinggi negeri ya tetap saja cuek gitu. Tapi yang swasta masih dong, karena kalau nanti akreditasi lalu ingin diusulkan ini itu masih sangat tergantung pada istilahnya kepala lembaga pendidikan daerah itu, lembaga pendidikan tinggi daerah itu. Itu dulu kopertis kalau dulu swasta. Makanya masih laku sekarang kalau ke PTS itu lembaga pelayanan pendidikan tinggi itu masih laris. Kalau di perguruan tinggi ya enggak.
nggak disapa, nggak memberi apa-apa, nggak punya kekuasaan apa-apa. Ini menarik sekali. Nah, yang terakhir, nomor 5 tentu yang terakhir, bukan yang terakhir. Saya selalu menyisakan pertanyaan loh saya. Nggak pernah mutlak saya. Yang kelima, para pejabat itu semestinya ya, itu harus very humble. Harus apa? Rendah hati. Humble. Seharusnya selalu very humble. Tidak elitis cara-cara hidupnya. Ini perlu saya sampaikan. Karena apa? Karena pejabat yang humble, yang rendah hati, itu akan disenangi oleh masyarakatnya. Kan kalau masyarakat itu senang, pasti percaya kepada pejabatnya, dan apapun dia akan melaksanakan karena pimpinannya tidak sombong, selalu rendah hati. Ya saya tambahin lagi satu lagi, ya meskipun aku bilang hanya terakhir 5 tahun, saya tambah satu lagi, yaitu kita ini harus mulai menerapkan yang keenam. Berarti yang keenam ini saya tambah aja. Yang keenam, mestinya Indonesia itu harus memulai menerapkan teknokrasi dan meritokrasi pendidikan. Teknokrasi itu sederhana. Siapapun yang menjadi pejabat pendidikan ini, mulai dari tingkat sekolah sampai kementerian, orangnya betul-betul harus ahli pendidikan. Dan itu disaring mulai dari sekolah ke kecamatan, ke kabupaten kota, ke provinsi, hingga sampai dia menjadi pejabat tingkat nasional. Harusnya saringannya itu kalau kita menggunakan rekrutmen pejabat dengan menggunakan teknokrasi. Karena teknokrasi intinya adalah seorang ilmuwan yang menerjunkan diri dalam lingkaran politik membantu kepala negara. Itu teknokrat. Maka caranya harus secara teknokrasi, ya keahlian. Apa dia ahli benar di bidang pendidikan? Tidak hanya ahli bidang pendidikan itu orang bijak, tapi juga apakah orangnya budget, yaitu apakah orangnya itu berkarakter baik atau tidak, bermoral baik atau tidak. Ini penting sekali sebagai saringan untuk para pejabat. Saya puluhan tahun menjadi konsultan otonomi pendidikan. Waduh, daerah itu seenaknya saja, percuma. Kita punya kebijakan hebat-hebat, tapi di daerah akan tidak dilakukan karena pejabat daerah, kepala-kepala dinas pendidikan kabupaten, kota, provinsi sangat tergantung dari pejabat daerah. Jadi tidak ada itu teknokrasi, nggak ada. Adanya politisasi. Kalau nggak senang ya ganti gitu aja. Enak sekali. Nah makanya itulah rusaknya pendidikan di Indonesia. Tidak pernah melakukan cara-cara yang bisa dijamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatannya. Nah, selain itu juga meritokrasi. Meritokrasi sederhana. Kalau orang kinerjanya bagus, ya diberi ijazah lebih baik. Jangan disamakan dong. Orang yang kinerjanya jelek kok disamakan dengan orang yang kinerjanya bagus, nggak boleh. Kita harus menerapkan teknokrasi. Meritokrasi. Artinya bahwa ijazah itu adalah konsekuensi dari kontribusi seseorang. Pikirannya, waktunya, lalu juga tenaganya dan sebagainya, apakah memang bermanfaat enggak bagi pembangunan pendidikan. Kalau dia lebih bermanfaat, dia harus diberi ijazah lebih daripada orang yang tidak bermanfaat. Saya pikir itu saja. Sekian, terima kasih.